قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما. الله اکبر. הטיל המתפצל, חברים. יואו! Perang Timur Tengah memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya. Setelah Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan udara AS dan Israel, dunia sempat memperkirakan Iran akan mengalami kekacauan politik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam waktu singkat Iran langsung menunjuk pemimpin tertinggi baru, Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, putra dari pemimpin sebelumnya. Dan hanya beberapa saat setelah pengumuman tersebut, langit Israel kembali dipenuhi hujan rudal Iran. Menurut laporan Al Jazeera, saksi mata merekam rentetan rudal yang meluncur menuju wilayah selatan Tel Aviv, menandai serangan pertama Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Serangan ini langsung memicu sirine di berbagai kota Israel, termasuk Tel Aviv dan wilayah utara negara tersebut. Namun yang membuat banyak analis dunia terkejut bukan hanya serangan ini. Seorang analis CNN bahkan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Operasi militer Amerika ternyata tidak mengganti sistem Iran. Yang terjadi hanya mengganti versi yang lebih muda dari Khamenei, yang kini memimpin perang. Dalam hal ini, apakah langkah Amerika dan Israel justru salah perhitungan besar? Mari kita ulas bersama. Setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara AS dan Israel pada akhir Februari, Iran bergerak cepat menentukan pengganti pemimpin tertingginya. Media pemerintah Iran, IRIB News, melaporkan bahwa Assembly of Experts, lembaga ulama yang beranggotakan 88 orang, secara resmi menunjuk Ayatollah Sayyid Mojtaba Hossein Khamenei sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran. Pengumuman tersebut dilakukan melalui pemungutan suara yang disebut sebagai decisive vote atau keputusan dengan dukungan mayoritas kuat dan terjadi di tengah perang yang sedang berlangsung. Mojtaba Khamenei sendiri bukan tokoh baru dalam lingkaran kekuasaan Iran. Menurut laporan CNN, selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai figur berpengaruh di balik pemerintahan ayahnya. Dengan jaringan kuat di Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC, pasukan elit militer Iran yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan keamanan negara tersebut. Meskipun jarang tampil di depan publik, banyak pengamat Iran menilai Mojtaba sudah lama dipersiapkan sebagai penerus kekuasaan. CNN bahkan menyebut pengangkatannya menunjukkan bahwa faksi garis keras di Iran tetap mempertahankan kendali penuh atas negara tersebut. Pengumuman pemimpin baru ini langsung memicu reaksi besar di dalam negeri. Rekaman yang dibagikan oleh Class Report memperlihatkan ribuan warga berkumpul di Fanak Square, Teheran, meneriakkan slogan dukungan saat nama Mojtaba Khamenei diumumkan melalui pengeras suara negara. Media RT_com juga melaporkan konvoi kendaraan dan massa yang membawa bendera Iran memenuhi jalanan ibu kota. Massa meneriakkan slogan yang sudah lama menjadi simbol dukungan terhadap kepemimpinan Khamenei. Allahu Akbar, Khamenei Rahbar, yang berarti Allah Maha Besar. Khamenei adalah pemimpin. Beberapa kelompok juga meneriakkan slogan lain yang sering muncul dalam demonstrasi pro pemerintah Iran, yaitu Mark Bar Amerika atau Death to Israel. قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما. الله اکبر. خامنه‌ای خوش آمد.
Tidak lama setelah Mojtaba Khamenei diumumkan sebagai pemimpin tertinggi Iran, konflik langsung memasuki fase baru. Menurut laporan Al Jazeera, saksi mata merekam rentetan rudal Iran yang meluncur di langit wilayah selatan Tel Aviv. Media tersebut menyebut serangan ini diyakini sebagai serangan pertama Iran terhadap Israel setelah Mojtaba resmi menjadi Supreme Leader. Militer Israel melalui sistem Home from Command melaporkan bahwa alarm serangan berbunyi di sejumlah kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan wilayah utara serta tengah Israel, memaksa jutaan warga masuk ke bunker perlindungan. Media Iran, Tasnim News Agency, mengatakan serangan tersebut merupakan bagian dari gelombang terbaru operasi militer Iran terhadap Israel yang mereka sebut sebagai gelombang ke-30 dari Operation True Promise 4. Media pemerintah Iran, RIIB, bahkan menampilkan gambar rudal yang membawa tulisan "At Your Command, Sayyid Mojtaba". Tulisan ini dianggap sebagai simbol bahwa serangan tersebut merupakan operasi militer pertama Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Sementara itu, laporan Times of Israel menyebut beberapa rudal berhasil mencapai wilayah Israel Tengah dan menyebabkan sejumlah korban. Layanan Ambulans Nasional, Magen David Adom, melaporkan 6 orang terluka dengan 1 korban mengalami luka serius akibat pecahan rudal di Tel Aviv. Di kota Petah Tikva, beberapa warga lain juga mengalami luka akibat serpihan yang jatuh setelah sistem pertahanan Israel mencoba mencegat rudal tersebut. Polisi Israel mengatakan lebih dari selusin titik dampak ditemukan di wilayah Israel Tengah. Beberapa laporan bahkan menyebut salah satu rudal kemungkinan membawa cluster warhead, yaitu hulu ledak yang dapat menyebarkan bom kecil ke area yang luas. Foto dan video dari lokasi kejadian menunjukkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Serangan ini menegaskan satu hal yang sangat jelas bagi dunia internasional. Pergantian pemimpin di Iran bukanlah tanda melemahnya negara tersebut, justru sebaliknya. Di tengah eskalasi perang yang semakin besar, sejumlah analis internasional mulai mempertanyakan strategi yang digunakan Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu komentar yang paling banyak dibicarakan datang dari seorang analis yang tampil di CNN dalam reaksinya terhadap pengangkatan Mojtaba Khamenei. CNN menganggap tidak bisa dipercaya. Operasi Trump hanya mengganti versi Khamenei dengan versi dirinya yang lebih muda. Komentar tersebut yang kemudian dikutip oleh Tehran Times menyiratkan bahwa operasi militer yang menewaskan Ali Khamenei justru tidak mengubah sistem kekuasaan Iran sama sekali. Yang terjadi hanyalah pergantian figur, sementara struktur politik dan militer negara tetap berdiri. Di sisi lain, ketegangan juga mulai terlihat di antara sekutu Barat sendiri. Menurut laporan Axios, para pejabat Amerika Serikat merasa frustasi setelah Israel melancarkan serangan besar terhadap 30 depot bahan bakar Iran pada awal Maret. Seorang pejabat Amerika mengatakan kepada Axios bahwa skala serangan tersebut jauh lebih luas dari yang diperkirakan Washington, meskipun Israel sebelumnya telah memberikan pemberitahuan kepada pihak AS. Menurut pejabat AS yang dikutip Axios dan juga dilaporkan oleh Kompas, menghantam infrastruktur bahan bakar yang digunakan masyarakat sipil Iran justru bisa menjadi bumerang besar secara politik. Selain itu, kebakaran besar yang terjadi di depot bahan bakar Iran juga berisiko mengguncang pasar energi global. Seorang penasehat Presiden AS bahkan mengatakan kepada Axios bahwa Presiden Donald Trump tidak menyukai serangan terhadap fasilitas energi Iran karena hal tersebut dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Di tengah meningkatnya eskalasi konflik, Iran justru menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada dunia. Negara itu siap menghadapi perang dalam jangka panjang. Juru bicara Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini, mengatakan bahwa Iran telah menyiapkan diri untuk menghadapi perang intensitas tinggi selama setidaknya 6 bulan. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara yang dilaporkan oleh media Iran, Mehr News, dan dikutip oleh Al Jazeera. تسلیحات هم در
راهبرد هم در تاکتیک، ابتکار عمل، ذراتخانه موشک‌های سنگین، بالستیک، کروز، انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. نیروهای مسلح توانمند ما، مقتدر جمهوری اسلامی، حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارن. موشک‌هایی که تا کنون ما استفاده کردیم عمدتاً مربوط به نسل‌های اول و دوم هست، عمدتاً تولید سالهای 91 و 2 و 3 هست و در 10 سال اخیر آنچه که تولید شده ما اصلا استفاده نکردیم، در شرایطی که تولید در سالهای akhir چند برابر. Ya, nah ini bahkan menegaskan bahwa sebagian besar rudal yang digunakan Iran dalam serangan-serangan terbaru sebenarnya hanya rudal generasi lama yang diproduksi sekitar tahun 2012 hingga 2014. Sedangkan banyak sistem rudal dan drone yang lebih baru yang dikembangkan dalam 10 tahun terakhir bahkan belum digunakan dalam perang ini. Dalam pernyataannya, Neini juga mengklaim bahwa selama konflik berlangsung, pasukan Iran berhasil menghancurkan sejumlah sistem militer milik musuh. Ia menyebut bahwa 7 radar canggih dan sistem pertahanan THAAD yang ditempatkan di kawasan telah dihancurkan, serta sekitar 80 drone milik pihak lawan berhasil ditembak jatuh. Selain dampak militer, Iran juga menyoroti dampak global dari konflik ini. Menurut IRGC, perang yang berlangsung telah menyebabkan gangguan besar pada transportasi udara internasional dengan sekitar 23.000 penerbangan terdampak dan jutaan penumpang terjebak di berbagai bandara kawasan. Sementara itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dalam pernyataan yang dilaporkan oleh Al Jazeera, mengatakan bahwa terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi menandai apa yang ia sebut sebagai era baru kehormatan dan kekuatan bagi Iran. Pezeshkian menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan simbol persatuan nasional Iran, yang menurutnya menjadi benteng kuat bagi negara itu dalam menghadapi tekanan dari luar. Dukungan terhadap pemimpin baru juga datang dari hampir seluruh struktur kekuasaan Iran. Justru sebaliknya, Iran dengan cepat menunjuk pemimpin baru. Seluruh elit negara menyatakan dukungan dan serangan balasan terhadap Israel langsung berlanjut. Bahkan para analis barat mulai mempertanyakan apakah strategi militer yang digunakan justru memperkuat Iran. Kini dengan pernyataan resmi bahwa negara itu siap menghadapi perang berbulan-bulan, satu hal menjadi semakin jelas. Konflik ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Dan dunia mungkin sedang menyaksikan babak baru dari konflik terbesar di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir.